Halo, kamu tahu nggak bangunan ini terletak di mana? Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bener banget. Bangunan ini itu terletak di Myanmar dan namanya itu adalah Pagoda Swedagon. Nah, kamu tahu nggak Myanmar itu merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini berbatasan langsung dengan Thailand, Laos, Cina, India, dan juga Bangladesh. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang Myanmar? Ikuti terus ya video ini. Myanmar memiliki populasi sekitar 54 jiwa yang terdiri dari 135 etnis grup dengan 8 etnis utama yang terdiri dari Bamar, kemudian Kachin, Shan, Chin, Rakhine, Kayah, Kayin, dan Mon. Secara geografis, Myanmar dilintasi oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Ayayawardi, Klan Luin, dan Sitang yang membentuk dataran subur di lembah Ayayawardi. Ibu kota Myanmar saat ini, Naypyidaw, adalah kota termegah di negara tersebut dengan arsitektur modern dan rancangan kota yang cukup indah. Namun, Yangon, bekas ibu kota pada masa kolonial, tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi utama di Myanmar. Namun, sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948, negara ini telah mengalami sejarah yang kompleks dalam hubungan antara relasi sipil dan juga militernya. Proses bernegara yang dialami oleh Myanmar pasti mengalami pasang surut. Demokrasi yang ada di Myanmar dapat terhambat karena adanya campur tangan dari Tatmadaw atau pihak militer dan adanya hubungan yang kurang baik antara keduanya. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Myanmar ditandai dengan gejolak dari berbagai sisi, seperti ekonomi, sosial masyarakat, kebudayaan, dan terlebih pada proses politiknya. Jika dilihat jauh dalam beberapa dekade terakhir, militer di Myanmar memiliki peran yang dominan dalam kehidupan politik. Bahkan sejak kemerdekaannya pun pada tahun 1948, para pemimpin di Myanmar banyak dilatar belakangi oleh orang dari kalangan militer. Militer seringkali mencabut kekuasaan dari pemerintah sipil dengan cara kekerasan sebagai Pretorian Maya dengan kekuatan luar biasa untuk memveto atau melakukan pemerasan terhadap pemerintah non-militer. Kudeta yang terjadi di Myanmar telah terjadi dalam beberapa fase hingga saat ini. Bahkan sebelum terjadi pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar, telah terjadi kudeta sejak tahun 1962. Oleh karena itu, terjadinya kudeta pertama terhadap pemerintahan semi-demokrasi pada tahun tersebut menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Kudeta yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1962 menandai dimulainya pemerintahan satu partai dan dominasi politik tentara di Burma pada saat itu yang berlangsung selama 26 tahun. Diketahui bahwa kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win dalam menurunkan Perdana Menteri U Nu sebagai pimpinan negara yang sudah berkuasa sejak tahun 1948 karena dianggap tidak mempunyai kemampuan atau berkapasitas dalam memimpin suatu negara. Turunnya Perdana Menteri U Nu seperti menjadi pembuka rezim militer yang sangat berkuasa di Myanmar. Memasuki periode kediktatoran konstitusional 1974, Jenderal Ne Win kembali memperkenalkan konstitusi baru dan mengizinkan adanya pemilu. Kekuasaan tak lagi di tangan militer, melainkan berada pada pemerintahan terpilih pada saat itu. Akan tetapi, transfer kekuasaan hanya sebatas istilah saja, karena dialihkan dari Jenderal Ne Win kepada Yoon Ne Win alias dirinya sendiri. Fase selanjutnya yaitu terjadinya gerakan kudeta di Myanmar
yaitu pada tahun 1988 atau biasa dikenal dengan pemberontakan 8888 atau pemberontakan kekuatan rakyat. Sejak tahun 1962, Partai Program Sosialis Burma telah memerintah negara itu sebagai sebuah negara satu partai totaliter yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Di bawah agenda pemerintah yang disebut Jalan Burma Menuju Sosialis yang melibatkan isolasi ekonomi dan penguatan militer. Sejak saat itu, Burma menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Pada November 1985, para mahasiswa berkumpul dan memboikot keputusan pemerintah untuk menarik uang kertas Burma. Kudeta ini juga berakar dari tahun 1985. Hal ini bisa dilihat bahwa latar belakang ekonomi menjadi sebab utama munculnya demonstrasi secara besar-besaran yang terjadi pada tahun 1988, di mana selama tahun tersebut pihak sipil kecewa dengan pemerintahan yang pada saat itu kurang lebih dikuasai oleh militer dan menuntut agar segera mundur, akan tetapi militer masih dapat menguasai kekuasaan hingga pada tahun 1990. Pemilihan umum Myanmar pada tanggal 8 November 2020 menjadi peristiwa yang penting untuk mengawali kudeta di Myanmar pada awal tahun 2021. Dalam pemilihan umum tersebut, Liga Nasional untuk Demokrasi atau yang disebut juga NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meraih kemenangan besar di parlemen. Sebaliknya, partai yang dekat dengan pihak militer, yakni Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan atau USDP, hanya mendapatkan suara yang sangat sedikit. Kekalahan telak yang dialami oleh USDP memicu kecurigaan pihak militer terhadap hasil pemilu. Mereka mengeklaim adanya kecurangan meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Kemudian, pada dini hari tanggal 1 Februari 2021, militer Myanmar melancarkan kudeta yang menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta para pemimpin senior dari partai NLD lainnya. Beberapa jam kemudian, Panglima tertinggi militer Min Aung Hlaing mengumumkan keadaan darurat dan menyatakan kekuasaan telah berpindah kepada tangan militer. Telepon dan internet terganggu di Naypyidaw dan juga Yangon, kemudian meluas ke daerah pusat-pusat lainnya seiring dengan meluasnya perlawanan. Televisi negara tidak mengudara dan layanan keuangan serta perbankan menjadi terganggu. Di Naypyidaw, truk-truk militer memblokade kawasan perumahan parlemen sehingga secara tidak langsung mengkarantina ratusan anggota parlemen terpilih dari alat komunikasi, media, maupun konstituen mereka. Kudeta ini sebenarnya mencerminkan upaya militer untuk mempertahankan pengaruh dan dominasinya dalam politik Myanmar. Selama lebih dari 60 tahun, militer menjadi kekuatan utama yang mengendalikan negara tersebut. Meskipun telah ada transisi menuju demokrasi, militer tetap memiliki peran besar di balik layar. Mereka berharap dapat mengontrol pemerintahan melalui partai afiliasinya seperti USDP. Namun, kekalahan telak di pemilu menghapuskan harapan tersebut. Dengan melakukan kudeta ini, militer Myanmar menunjukkan ketidakinginannya sepenuhnya untuk melepaskan kendali atas negara tersebut. Bagi mereka, transisi menuju demokrasi hanya bisa diterima selama tidak mengancam dominasi politik militer. Kekalahan USDP dipandang sebagai ancaman tersebut sehingga kudeta menjadi pilihan untuk mempertahankan kekuasaan secara paksa. Meskipun kudeta ini memicu krisis politik yang berkepanjangan dan juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional, militer Myanmar sepertinya siap menghadapi resikonya demi menjaga pengaruh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan demikian, kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 ini telah membawa dampak yang destruktif terhadap kehidupan masyarakat sipil di negara tersebut.
Apa yang seharusnya menjadi transisi damai menuju demokrasi justru berubah menjadi situasi yang kritis politik dan juga berkepanjangan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Myanmar itu sendiri. Sektor ekonomi yang mulai tumbuh pasca transisi menuju demokrasi kini porak-poranda akibat kudeta. Investasi asing ditarik, nilai mata uang kiat jatuh terperoksok, inflasi melonjak tinggi, sementara banyak kegiatan bisnis yang lumpuh total. Hal ini mengakibatkan gelombang pengangguran dan kemiskinan yang masif melanda masyarakat Myanmar. Mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya perekonomian, kudeta juga memicu krisis kemanusiaan yang akut di Myanmar. Militer dengan kejam menindak aksi protes anti kudeta, menewaskan dan melukai ribuan warga sipil, serta menangkap puluhan ribu lainnya secara terpaksa. Masyarakat juga kesulitan terhadap akses kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi sangat terbatas di banyak wilayah akibat konflik yang berkepanjangan.